Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pembina SMA Kristen Beringadi, dan orang tua murid. Pagi hari ini kita mengucap syukur sudah diberi kesehatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengikuti kebaktian di awal bulan. Untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Agustinus. Kepada Pak Agustinus dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kebaktian awal bulan. Marilah kita persiapkan diri untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih setiamu pada kami anak-anakmu, sehingga kami pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir bersama Bapak Ibu Guru dalam ibadah awal bulan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian doa pada hari ini dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat berubah, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
Sebagai awal kebaktian, mari kita mendengarkan satu ayat dari bacaan Yohanes 4 pasal 14 ayat 15 yang bunyinya, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Demikianlah firman Allah. Mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini kami boleh menerima kembali tambahan berkat Tuhan melalui pemberitaan firman di kebaktian awal bulan Februari tahun 2021. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami,
Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 12 sampai ayat 22 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian pembacaan Alkitab yang saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai ke-22. Oleh Lembaga Alkitab, perikop ini diberi judul nasihat-nasihat. Namun melalui perenungan kita pada saat ini, kita ingin memberi judul yang sangat indah, yaitu melukis cinta dari Allah untuk kita. Melukis cinta dari Allah untuk kita. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kembali di kebaktian awal bulan Februari tahun 2021 ini, kita mendapatkan tambahan berkat dari Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Mengapa saya katakan demikian? Karena judul renungan di atas menantang kita untuk merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anakku secara khusus yang kelas 12, bersamaan di awal bulan Februari tahun 2021, kalian sudah melaksanakan ujian praktek, baik yang jurusan MIPA maupun jurusan IPS. Sudah barang tentu namanya sebuah ujian, maka tentunya membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh, membutuhkan persiapan yang sebaik-baiknya, membutuhkan juga kekuatan fisik, juga
kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, bahkan yang tidak kalah pentingnya, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mengapa, anak-anakku yang kekasih, kita perlu mendasari perenungan kita dengan apa yang kita katakan di depan tadi. Memang kebaktian awal bulan dilaksanakan secara rutin. Namun janganlah yang rutin ini lalu menjadi rutinitas yang tanpa makna. Tetapi biarlah yang kita terima dari saat ke saat, dari bulan ke bulan, di setiap ibadah awal bulan, kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita mendapatkan sesuatu yang indah, bahkan menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita. Lebih-lebih kita masih hidup di masa pandemi yang sangat menakutkan ini. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 tadi, saya ingin untuk mengambil ayat emasnya yang saya baca ulang dari ayat 16, 17 dan 18 yang demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anakku, apakah mudah di era yang demikian sulit dan menakutkan ini kita bisa menciptakan suasana yang senantiasa bersukacita? Tentu tidak semudah itu. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, selalu bersukacitalah, karena ini perintah dari Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun manusia merasakan ini merupakan sesuatu yang berat, tetapi Tuhan akan memampukan. Manakala seperti judul di atas tadi kita melaksanakan, mari kita melukis cinta kepada Allah seperti Allah juga melukis cinta kepada kita. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, keterdekatan kita dengan Tuhan tentunya lewat komunikasi. Salah satu komunikasi kita dengan Tuhan yaitu berdoa. Jikalau di ayat 17 Tuhan berfirman, tetaplah berdoa, berarti berdoa itu tanpa putus. Berdoa itu bukan hanya kalau ingat, bukan hanya kalau mau, bukan hanya kalau butuh, tetapi doa memang merupakan kebutuhan di dalam hidup kita yang tidak bisa kita tinggalkan dan kita anggap remeh. Selanjutnya anak-anakku, tentunya kalian juga sambil mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pelajaran-pelajaran sekalipun melalui pembelajaran jarak jauh. Memang lebih melelahkan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Tapi kalian tetap dibina semangat. Nah, salah satu semangat itu bisa muncul kalau kita tetap berdoa, berharap, memohon pertolongan kepada Tuhan. Namun diakui juga ada yang merasa
kewalahan. Ada yang merasa tidak mampu, bahkan mereka sudah di ujung keputusasaan. Tidak ada lagi rasa syukur, yang ada hanya bersungut-sungut dan menyalahkan situasi dan kondisi, bahkan yang mengerikan sampai menyalahkan Tuhan. Jikalau ayat 18 kita bersama-sama diingatkan dengan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak mudah memang. Bagaimana kita bisa bersyukur dalam situasi yang kurang menyenangkan? Bagaimana kita bisa mengucapkan terima kasih sementara kita sendiri mengalami sesuatu yang tidak enak? Tetapi anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah perintahnya. Sekali lagi ingat, kalau Tuhan memerintahkan, maka Tuhan juga memberi kemampuan kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Jikalau di ayat 18 kita diajar oleh Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, itu berarti konsekuensi apapun yang kita hadapi dan kita terima, kita harus mau menerimanya. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik semuanya itu. Anak-anakku, tetapi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Seperti judul khotbah kita, melukis cinta dari Allah kepada kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan pendampingan kepada kita. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan berarti adik-adiknya yang di kelas 10 dan kelas 11 lebih ringan bebannya dibandingkan kakak-kakak kelas 12 yang memang merupakan kelas yang teratas. Semuanya sama, semua mempunyai tugas yang sama, namun dipilah-pilah, namun dibagi-bagi bagian per bagian, namun intinya semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa menerima firman ini sebagai suatu berkat kalau di dalam hati kita ada rasa Tuhan mencintai kita, dan kita pun juga harus mencintai Tuhan. Sekalipun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul nasihat-nasihat, tapi jangan pernah menganggap bahwa nasihat itu remeh. Jangan pernah menganggap bahwa nasihat itu tanpa arti. Justru melalui nasihat-nasihat, khususnya melalui firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, kita akan dibuat berhasil dalam segala hal. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Sekolah pun juga diberi hikmat oleh Tuhan. Bahan-bahan apa yang mampu disiapkan oleh anak-anak khususnya untuk ujian praktek nanti?
Sekolah juga diberi kebijaksanaan oleh Tuhan untuk melihat dan membaca situasi dan kondisi yang memang dalam keadaan yang sulit. Namun karena semua ini adalah ketentuan dari pemerintah, maka dalam situasi, dalam kondisi, dalam masa pandemi yang sekarang masih belum selesai ini, maka itu juga harus tetap kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Niscaya hidup kita, pekerjaan kita, studi kita, ujian kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan kemudahan sehingga keberhasilan itu ada pada kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita memasuki saat teduh. Mari kita persiapkan persembahan yang sudah Tuhan berikan melalui tangan-tangan kasih Tuhan, yaitu orang tua kita yang sudah diberikan berkat melalui pekerjaan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan pujian. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, khususnya untuk berkat firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Biarlah itu boleh menjadi penyemangat dan motivasi kami, sehingga kami terus berkarya dengan sungguh-sungguh, dengan semangat tinggi, seraya menyertakan Tuhan di dalam setiap kegiatan kami.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11 yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mereka juga mengerjakan tugas-tugas setelah menerima materi. Tuhan memberikan kemampuan. Alat-alat yang kami pergunakan juga Tuhan berkati, jauhkan dari segala gangguan dan godaan. Hamba berdoa untuk anak-anak khususnya kelas 12 yang mulai hari ini mereka melaksanakan ujian praktek. Tolong mereka ya Tuhan, beri kekuatan, beri bimbingan, beri semangat supaya mereka boleh melaksanakan ujian praktek dengan baik. Biarlah dengan pertolongan-Mu mereka tetap bersuka cita seraya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mampukan untuk senantiasa mengucap syukur. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Badan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Pirngadi. Berkati Bapak Ibu yang duduk di organ lengkap di dalam mengelola yayasan milik Tuhan sebagai wahana kesaksian, nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan. Bapa, tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Ibu pengurus organ lengkap, dan biarlah melalui mereka persekolahan kami ini juga tetap menjadi persekolahan yang menjunjung tinggi dan memberikan hormat kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia, khususnya dalam menangani masalah COVID-19 yang semakin tidak mudah ini ya Tuhan. Beri juga kemampuan untuk mengusahakan usaha-usaha yang diperlukan, yang itu minimal bisa memberikan kekuatan bagi tubuh kami sehingga kami tidak mudah terpapar COVID-19. Ajari kami juga untuk hidup dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan penuh kesadaran, supaya apa yang menjadi kerinduan seluruh rakyat Indonesia, bahkan rakyat di seluruh dunia, itu segera bisa terwujud. Bapa, kami menyerahkan hidup, pekerjaan, dan semua aktivitas yang kami lakukan. Kiranya Engkau boleh memakai kami sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup, dan biarlah lewat hidup dan karya kami, nama-Mu juga boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini semua berasal dari Tuhan, dan kami kembalikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, seperti Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan melukis cinta, dan cintanya itu dianugerahkan kepada kami. Ajar dan mampukan kami untuk membalas cinta kasih-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit,
Kami berdoa untuk mereka yang lemah tubuh, Tuhan. Engkau sang tabib agung, dokter di atas segala dokter. Kepadamu Tuhan kami memohon, sehingga mereka yang menderita sakit dan lemah tubuh berangsur-angsur pulih dan sembuh sempurna karena pertolongan dan berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua, wali murid, anak-anak kami. Ada sebagian dari mereka yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, ya Tuhan. Tuhan, Engkau sang sumber berkat. Tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka melalui usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, inilah seru doa kami. Dengan permohonan Tuhan, mampukan kami melaksanakan firman-Mu. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh pelayannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah, mari kita menyanyikan pujian Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Jadilah aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri
karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Ibadah telah selesai. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku yang terkasih dan semua yang sudah membantu pelaksanaan ibadah. Jangan lupa jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Tuhan memberkati. Sebagai awal kebaktian, mari kita mendengarkan satu ayat dari bacaan Yohanes 4 pasal 14 ayat 15 yang bunyinya, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Demikianlah firman Allah.